Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Leman Ikhlasul Amal with student number 37. Jadi pada kesempatan hari ini, pada video ini saya akan mempresentasikan poster saya dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam and Science. Pada judul poster, Integrating Technology in Teaching Based on Islamic Values. Integrasi berarti menyatukan dua unsur agar saling melengkapi. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai alat atau media pembelajaran, sedangkan nilai Islam berperan sebagai dasar atau tujuan. Teknologi membantu mempercepat menyampaikan materi, memperluas akses belajar, dan meningkatkan variasi metode pembelajaran. Sementara itu, nilai Islam memastikan bahwa proses tersebut tetap berada dalam jalan yang berlandaskan etika, tanggung jawab, dan tujuan pendidikan yang benar. Dengan integrasi ini, diharapkan pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan kesadaran moral peserta didik. Dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Invite all to the way of your Lord with wisdom and kind advice, not only the bad wisdom in the best manner. Surely your Lord alone knows best who has strayed from his way and who is rightly guided. Jadi kenapa saya memilih ayat ini untuk dijadikan landasan pada poster saya? Karena ayat ini menegaskan bahwa proses mengajak, mendidik, dan membimbing harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, serta cara yang santun. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menjadi dasar bahwa proses pembelajaran tidak boleh bersifat memaksa, merendahkan, atau mengabaikan etika. Jika dikaitkan dengan penggunaan teknologi, tentunya teknologi seharusnya digunakan sebagai sarana penyampaian nilai secara bijaksana, bukan sebagai alat yang menjauhkan peserta didik dari adab, tanggung jawab, dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Yang melatar belakangi pembuatan poster ini yaitu fast technological change require the understanding of Islamic educational methods to build faith, knowledge, and good character. Jadi, perubahan teknologi yang berlangsung cepat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Namun, dalam pendidikan Islam sendiri, adaptasi tidak boleh mengabaikan tujuan utama pembelajaran, yaitu membentuk keimanan, memperluas pengetahuan, dan membangun karakter. Tanpa pemahaman yang tepat, teknologi berpotensi menggeser nilai moral dalam proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan Islam yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap sejalan dengan nilai keislaman dan tujuan pembentukan kepribadian peserta didik. Pada bagian The Form of Educational Methods in Islamic Perspective, bagian ini menjelaskan bentuk-bentuk metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan berbasis nilai Islam dengan dukungan teknologi tentunya. Yang pertama ada lecture online classes, video, and podcast. Yang kita semua tahu, metode ceramah masih relevan hingga saat ini. Meskipun bentuknya telah berkembang, ceramah tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui kelas daring, video pembelajaran, ataupun podcast. Media digital memungkinkan pendidik menyampaikan materi secara lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja.
Dalam konteks pendidikan Islam, ceramah tetap berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu dan nilai dengan bahasa yang santun serta isi yang membangun pemahaman dan sikap positif. Kemudian ada discussion via WhatsApp or Zoom. Diskusi melalui platform digital seperti WhatsApp atau Zoom menjadi sarana penting dalam pembelajaran modern. Tentunya melalui diskusi ini, peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapat secara terstruktur, mendengarkan pandangan orang lain, serta menghargai perbedaan. Diskusi juga melatih komunikasi di ruang digital, seperti penggunaan bahasa yang sopan, tidak memotong pembicaraan, dan tidak menyebarkan ujaran negatif. Dengan demikian, diskusi tidak hanya melatih kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membentuk sikap sosial. Kemudian ada demonstration using digital media to show concept via Canva. Demonstrasi menggunakan media visual membantu menjelaskan konsep yang bersifat abstrak. Canva atau media sejenisnya seperti PPT dan lain-lain dapat digunakan untuk menampilkan bagan, ilustrasi, dan alur konsep secara sistematis. Pendekatan visual ini memudahkan peserta didik memahami materi, meningkatkan fokus, serta membantu mengaitkan teori dengan contoh konkret. Media digital menjadi alat bantu yang memperkuat proses pembelajaran. Kemudian ada insertion and wrapping. Insertion and wrapping, integrating Islamic values via YouTube dan TikTok. Nilai Islam dapat disisipkan ke dalam konten digital populer seperti YouTube dan TikTok tentunya. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi yang sangat efektif. Melalui pendekatan ini, nilai keislaman disampaikan secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Konten yang singkat dan relevan tentunya sangat membantu menyampaikan pesan moral tanpa terasa menggurui. Kemudian ada inquiry, finding solution using available digital source via Google and AI. Metode inquiry mendorong peserta didik untuk aktif mencari jawaban dan solusi melalui berbagai sumber digital, termasuk mesin pencari dan kecerdasan buatan. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Namun, penggunaan teknologi juga perlu disertai bimbingan agar peserta didik mampu mengevaluasi keakuratan informasi, membangun konteks, dan menggunakan sumber secara bertanggung jawab. Kemudian ada role model, applying technology in a positive way as uswatun hasanah. Pendidik memiliki peran penting sebagai teladan atau uswatun hasanah dalam penggunaan teknologi. Sikap, bahasa, dan etika digital yang ditunjukkan pendidik harus menjadi contoh langsung bagi setiap peserta didik. Konsep uswatun hasanah sendiri tetap relevan dalam pembelajaran modern. Keteladanan ini membantu peserta didik memahami bagaimana teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian ada habituation by maintaining ethics in online classes. Pembiasaan dilakukan melalui penerapan etika selama pembelajaran daring. Contohnya, menjaga kesopanan, disiplin waktu, tanggung jawab dalam tugas, serta sikap saling menghargai. Pembiasaan ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif yang berkelanjutan pada setiap peserta didik. Kemudian ada reward and punishment. Reward and punishment
advice before punishment and rewarding. Jadi pendekatan ini menekankan pemberian nasihat sebelum sanksi. Hukuman tidak menjadi tujuan utama, tetapi sebagai langkah terakhir apabila diperlukan. Penghargaan diberikan untuk perilaku positif sebagai bentuk motivasi dan penguatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang mengutamakan pembinaan dan kesadaran moral. Kemudian untuk bagian Principle of Islamic Educational Methods. Yang pertama ada emphasize Islamic faith and intelligence. Pendidikan perlu menyeimbangkan, mengembangkan kecerdasan intelektual dan penguatan iman. Peserta didik diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat. Kemudian ada Islamic Values and Mind as Holistic Development. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang mencakup aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Semua aspek ini perlu berkembang secara seimbang. Kemudian ada Integration of Knowledge with Islamic Tauhid. Artinya, ilmu pengetahuan diarahkan untuk memperkuat tauhid dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah. Dengan demikian, ilmu tidak berdiri sendiri tanpa nilai-nilai Islam. Kemudian ada Virtual Shura as Student-Centered Learning. Musyawarah virtual mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam diskusi, pengambilan pendapat, dan kerjasama. Kemudian ada fokus on moral dan ethical aspect. Pemanfaatan teknologi harus selalu disertai pertimbangan moral dan etika. Hal ini sangat penting agar teknologi tidak disalahgunakan dan tetap memberi dampak yang positif bagi setiap peserta didik. Kemudian ada Islamic and Technology and Islamic Values in Individual and Social Responsibilities. Teknologi digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Tentunya dengan hal ini pemanfaatan teknologi diarahkan pada kemaslahatan bersama. Sebagai penutup, integrasi teknologi dalam pendidikan berbasis nilai Islam merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari tentunya. Teknologi berfungsi sebagai sarana pendukung, sementara nilai Islam menjadi dasar, arah, dan tujuan pembelajaran. Jika dikelola dengan tepat, teknologi dapat membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif, bermakna, dan berkarakter. Jadi, melalui pendekatan ini diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman, etika, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Demikian video presentasi poster saya. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi para guru yang akan mengintegrasikan teknologi pada lingkungan belajar peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.